agak terputus barusan karena soal teknis. Nah, kemarin kita pembahasan sudah memasuki kepada kategori ketiga untuk menentukan apakah sebuah amaliyah itu dikategorikan bid'ah atau tidak, dengan menelusuri detail-detailnya, apakah baik dari sisi hukum wajib, baik dari sisi hukum sunnah, apakah itu haram atau makruh atau khilaful aula atau bahkan mubah gitu ya. Nah, kemudian Syekh Zarruq itu membagi bid'ah itu kepada 3 hal. Kepada ada 3 pembagian tentang bid'ah itu. Kita teruskan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Thumma qala ay Syekh Az-Zarruq wa aqsamuha thalathatun wa aqsamuha ay aqsamul bid'ati thalathatun. Jadi pembagian kepada bid'ah itu ada 3. Pertama, al-bid'u asy-syarihatu, yaitu bid'ah yang jelas-jelas bid'ah. Wa hiya ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi fa amatat sunnatan aw abtalat haqqan. Jadi pertama itu adalah bid'ah yang jelas-jelas bid'ah. Itu adalah sesuatu yang memang secara prinsipil melanggar prinsip-prinsip syariah gitu, dan bahkan bisa mematikan sunnah, dan bahkan bisa menegasikan kebenaran. Nah, ini udah jelas gitu ya. Wa hadhihi syarrul bid'ah, maka ini adalah bid'ah yang paling buruk. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuri awil furu'i fala ibrata bih. Meskipun ternyata misalnya ada pembenaran atas satu amaliyah yang sudah jelas-jelas bid'ah ini, meskipun argumen itu didapatkan dari Al-Quran atau Sunnah dan jumlahnya ribuan gitu ya, fala ibratalah gitu. Jadi argumen ribuan dari sumber syariah itu tidak berguna gitu. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas itu menyalahi syariat. Misalnya sholat sunnah setelah subuh misalnya gitu, atau qobliyah subuh, nggak ada logikanya, nggak ada hukumnya. Tetapi misalnya ada satu ulama yang menemukan ribuan hadis gitu, atau bahkan ratusan ayat yang mendukung tentang adanya qobliyah subuh gitu, padahal jelas-jelas nggak ada itu dari nabinya gitu, maka semua pembenaran itu tidak lagi berlaku gitu ya. Wahadhihi syarrul bid'ah, maka menurut Syekh Zarruq ini adalah bid'ah yang paling buruk. Atsani al-bid'u al-idhafiyatu, kedua adalah bid'ah tambahan atau yang ditempelkan. Wahia allati tudhafu li amrin law sullima minha lam tasih al-munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghaira bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddama. Yang kedua itu adalah jenis bid'ah yang dari sisi prinsip itu ditambahkan gitu, atau kalau added value gitu. Nah, jenis bid'ah begini, kalaupun misalnya ditemukan argumennya gitu ya, maka boleh gitu, boleh dianggap sebagai sunnah atau bukan bid'ah. Nah, bid'ah yang bukan yang utama gitu ya, maka ini boleh. Ats-tsalitsu al-bid'u al-khilafiyatu wa hiya al-mabniyatu ala aslaini yatajadzabuha
kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bimuqabilihi qala sunnatun kama taqaddama fi darbil idarah wa dzikril jamaah. Nah, misalnya ada bid'ah yang khilafiyah. Bid'ah khilafiyah itu yang menjadi perdebatan apakah misalnya membentuk sebuah yayasan, lembaga, gerakan gitu ya. Ataupun misalnya perdebatan tentang zikir berjamaah. Nah, itu bid'ah yang khilafiyah. Nah, bid'ah khilafiyah ini itu pada dasarnya bila masing-masing punya argumen untuk saling menguatkan gitu ya, maka ini bid'ah yang diperbolehkan. Jadi ada yang jelas-jelas bid'ah syarihah itu nggak boleh sama sekali gitu ya. Ada bid'ah yang tudhafu ilaiha, ada yang ditambahkan gitu ya, dan ada bid'ah yang khilafiyah. Wa qala al-allamatu Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri fi syarhi al-arba'in an-nawawiyah ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wa dakhala fil hadithi al-uqudu al-fasidatu wal hukmu ma'al jahli wal jur wa nahwu dzalika mimma la yuwafiqu asy-syar'a wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalili syar'i kal masaili al-ijtihadiyati allati laisa laha bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dzannul mujtahid. Jadi Syekh Waliyuddin Asy-Syabsyiri di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu mengutip hadis yang berbunyi man ahdatsa hadatsan au awa muhditsan fa alaihi la'natullah. Jadi kalau ada orang yang memang nyata-nyata melakukan perilaku bid'ah maka dia terkena laknat Allah. Nah, apa sih yang konteksnya itu? Konteksnya itu ya misalnya al-uqudu al-fasidah. Akad yang cacat. Akad yang cacat itu akad jual beli misalnya. Tidak memenuhi persyaratan antara pembeli dengan penjual gitu ya. Maka ini namanya akad fasidah atau akad misalnya pernikahan gitu ya. Dalam pernikahan itu kan ada syarat, ada rukun dan sebagainya. Tetapi dalam prosesnya ternyata syarat dan rukunnya tidak dilengkapi gitu atau tidak lengkap, maka ini disebut sebagai al-uqud al-fasidah, sebagai akad yang rusak. Atau misalnya wal hukmu ma'al jahli. Wal hukmu ma'al jahli itu misalnya bertanya kepada seseorang yang bodoh, bertanya tentang hukum, tentang sebuah persoalan kepada orang yang tidak tahu. Terus orang itu mengeluarkan fatwa gitu. Nah, ini juga sebagian ke dalam awa muhditsan. Jadi mereka ini terkena dalam laknatullah gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tetapi kalau misalnya hadis ini mengecualikan masalah-masalah ijtihadiyah gitu. Masalah ijtihadiyah itu masalah-masalah yang memang secara prinsip seorang imam, seorang ulama untuk mengeluarkan sebuah keputusan itu berdasarkan pengetahuan yang dalam. Berdasarkan penguasaan yang komprehensif atas masalah tersebut, baik dilihat dari sisi hadis, baik dari sisi sirah nabawiyah, baik dari sisi ayat Al-Quran maupun yang sebagainya gitu. Nah, maka dikecualikan ulama-ulama model demikian. Misalnya seperti apa? Wa kitabatil mushafi. Misalnya menulis mushaf. Pada zaman Nabi itu nggak ada yang menulis mushaf. Ada satu dua seperti sahabat Zaid yang memang sekretaris Nabi, tapi itu bukan praktik umum pada zaman sahabat. Nah, sekarang
kitabatul mushaf. Ini kan menjadi profesi sendiri gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang gitu, itu ada mushaf yang memang ditulis oleh satu orang khusus. Dan satu orang itu memang profesinya itu gitu, menulis mushaf gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bid'ah gitu. Tetapi ya punya dasar. Kenapa ini tidak disebut sebagai bid'ah yang buruk, tetapi ini disebut sebagai bid'ah yang hasanah. Wa tahriril madhahibi, dan membebaskan madhab. Artinya membebaskan madhab ini adalah membolehkan orang untuk memilih madhab yang beda-beda. Wa kutubin nahwi wal hisab, atau mempelajari kitab-kitab nahwu dan kitab-kitab atau matematika gitu ya. Jadi secara umum ini jenis bid'ah yang secara prinsip tidak ada pada era Nabi, tapi kemudian masih bisa diakomodir dan kita tolerir sebagai sesuatu hal yang sangat baik. Walidha qassama, karena itu qassama Ibnu Abdissalam al-Hawaditha, Syekh Abdussalam yang menulis Syajaratul Ma'arif, Maqasidul Quran, Maqasidus Saum dan sebagainya, disebut sebagai Sultanul Ulama. Ini Mbah Hashim mengutip Syekh Ibnu Abdussalam itu membagikan al-hawaditha ilal ahkami al-khamsati, membagikan atau mengkategorikan hal-hal yang masuk ke dalam bid'ah itu dalam 5 prinsip 5 prinsip hukum Islam, yaitu pertama, faqala al bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada era Nabi, tetapi untuk menilainya apakah dia itu wajibatan. Nah, ini kanaknya di wajibatan ini menjadi khobar kana, kanaknya di mahdzuf, wajibatan kana gitu ya. Kana wajibatan, maka dibacanya khobar. Dibacanya nasab karena menjadi khabarnya kana. Iku wajibatan, menjadi wajib. Nah, bid'ah itu wajib seperti apa? Kata alumin nahwi, seperti halnya belajar nahwu, syaraf gitu, wa gharibil kitab, dan mempelajari lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang gharib dalam Al-Qur'an. Ini sesuatu yang tidak pernah ada pada era Nabi, tetapi kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, ini tuh bid'ah sebenarnya gitu ya. Ini bid'ah, tetapi karena masuk dalam kategori wajib, maka bid'ahnya tertolerir. Artinya kita bisa memahami bahwa itu bagian dari bid'ah hasanah. Mempelajari nahwu shorof itu penting gitu. Karena apa? Tanpa mempelajari nahwu dan shorof, tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami pendapat-pendapat para ulama secara baik dan runut tanpa mempelajari gramatika bahasa Arab, baik nahwu maupun shorof gitu. Apapun metodenya gitu ya. Ada yang mengajarkan alfiyah, nahwu, alfiyah, mulai dari jurmiyah dan sebagainya gitu, amriti. Tapi yang paling penting adalah mempelajari nahwu pada era Nabi itu tidak pernah ada. Karena apa? Karena sebenarnya nahwu itu mulai berkembang, mula-mula dipantik oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Aswad ad-Du'ali yang mulai mengembangkan dan terus berkembang sampai ada madhab
Aspahan, kemudian ada Baghdad, Kufah dan sebagainya. Perdebatan-perdebatan itu. Nah, ini pada dasarnya adalah bid'ah gitu. Tetapi dibolehkan kita untuk mempelajarinya. Wasunnat gharibil kitabi wasunnati mimma yatawaqqafu fahmus syari'ati alaihi. Karena apa? Kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu ini, maka kita tidak bisa memahami ajaran-ajaran agama secara mendalam. Maka mempelajari alat-alat itu, ilmu-ilmu alat itu menjadi wajib bagi kita gitu ya. Meskipun pada dasarnya hal-hal itu hal-hal itu bisa dimasukkan ke dalam kategori bid'ah. Wa muhramatan. Nah, tetapi ada juga yang memang haram. Muharramatan wa muharramatan kamadhabil qadariyati wal jabariyati wal mujassimati. Nah, tetapi ada juga yang kita diharamkan untuk mempelajarinya meskipun itu bid'ah gitu ya. Ya apa itu? Seperti madhab qadariyah atau madhab jabariyah, fatalisme, qadariyah, jabariyah, atau mujassimah. Mujassimah itu adalah madhab yang menganggap bahwa Allah itu yadullahi fauqa aidihim, memaknai Allah itu punya tangan, apalagi sampai memiliki keyakinan bahwa Allah itu berada di atas arsy gitu. Nah, memang ayatnya mengatakan demikian, tetapi dalam Asy'ariyah kita meyakini bahwa itu adalah metaforik, bukan hakiki. Nah, yang mujassimah yang berpikir bahwa Allah itu memiliki raga, organ, itu mengandaikan bahwa Allah itu bertempat, ya benar-benar bertempat gitu dalam hakikatnya. Sementara kita mengandai, loh kalau demikian berkebalikan dengan laisa kamitslihi syai'un gitu. Kalau bertempat itu kan artinya Allah itu makhluk. Kalau makhluk itu artinya Allah hadits. Hadits itu nggak mungkin gitu. Kan logikanya begitu. Kalau Allah bertempat, maka Allah masuk kategori sebagai makhluk. Nah, kalau makhluk itu nggak mungkin dong gitu. Karena apa? Karena Allah itu pada dasarnya kholik. Kholik itu logika awalnya atau premisnya itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Sehingga kalangan Asy'ariyah gitu ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai itu sebagai yang metaforik. Ya gitu. Kita metaforik, kita memaknainya secara metaforik, kita mentakwilkan gitu. Yadullah fauqa aidihim, maka kita atau dalam konteks ini aswaja itu memaknainya sebagai kekuasaan Allah di atas kekuasaan semuanya gitu. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, dari sini itu disebutkan bahwa mujassimah ini tidak boleh gitu ya. Kita tidak boleh mengikuti alur berpikir kalangan mujassimah. Mbah Hasyim Asy'ari mewanti-wanti kita untuk tidak mempelajarinya atau bahkan mengikutinya. Nauzubillahi min dzalik. Wa mandubatan kana ay mandubatan ka ihdatsir rubti wal madaris. Atau ada juga yang memang pada prinsipnya sunnah gitu, yaitu apa? Ya memperlebar madrasah atau rubat itu pesantren, ma'had gitu ya, atau yayasan gitu. Nah, itu kan ya sesuatu hal yang sangat manusiawi gitu. Membangun rubat satu, dua, ya santrinya akhirnya jadi ribuan. Nah, itu kan perlu perluasan. Masjid yang tadinya jamaahnya 10 gitu ya, kemudian 40 menjadi ratusan. Itu kan juga sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan. Tapi pada dasarnya ini mandubatan sunnah.
wa kulli ihsanin lam yuhad fil asri al awwali, dan semua jenis kebaikan yang tidak ada atau tidak kita temukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makruhatan zafatil masajidi, ataupun ada hal yang makruh, yaitu menghias masjid misalnya. Masjid itu kan pada dasarnya kita orang sekarang itu berlomba-lomba untuk memperbaiki masjid, tapi melupakan substansi keberadaan masjid. Nah, ini jangan sampai begitu, gitu ya. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya yang paling utama dari masjid adalah memang betul masjid dijadikan tempat kita untuk nyaman dalam beribadah, nyaman untuk mencari ilmu, ataupun misalnya untuk meningkatkan interaksi sosial gitu ya. Tetapi jangan lupa fungsi utama masjid itu adalah untuk ibadah gitu ya. Sehingga mau bermewah-mewah bagaimanapun dibolehkan kalau sudah bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekitarnya, kemiskinan kah gitu ya, kriminalitas dan sebagainya. Akan percuma juga punya masjid yang baik, bagus, tetapi jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang, sementara tetangga sekitarnya, bahkan pendidikan sekolah dasar aja tidak lulus. Nah, ini harus dibenarkan. Karena pada dasarnya ini adalah sesuatu hal yang makruh. Wa tazwiqil mashahifi, dan menghias mushaf. Menghias mushaf itu ya pada dasarnya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau ternyata hal yang prioritas dilupakan, maka ini masuknya sebagai makruh. Wa mubahatan kal musafahati akiba sholati subhi wal asri, atau ini menarik, mubah gitu. Mubahatan itu kan mubah. Mubah itu artinya boleh dan tidak. Yaitu bersalaman setelah sholat. Di sini disebutkan sholat subuh dan sholat asar. Tapi pada prinsipnya setiap sholat gitu ya. Nah, karena apa? Karena belakangan ini ada banyak komentar bahwa tidak ada tuntunannya setelah sholat itu salaman gitu ya. Ya memang nggak ada tuntunannya gitu. Tetapi itu tidak masuk dilarang gitu. Nah, masa yang tidak boleh itu habis sholat gitu ya, lalu memaki orang, itu nggak ada tuh. Nggak ada, nggak, atau habis sholat ngajak berantem sama orang. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, ini kan habis sholat gitu ya, setelah sholat salaman. Lalu salaman itu kan bisa mempererat silaturahmi, bisa meningkatkan hubungan personal dan sebagainya. Masa itu tidak boleh? Ya itu padahal pada prinsipnya ini mubah gitu. Wat tawassu'i fil ma'kali wal mashrab wal malbas wa ghairi dzalik, atau misalnya memperluas makal wal mashrab ini makanan sama ini tempat makan sama tempat minum itu ya, berhias-hias gitu ya. Kan biasanya orang kalau udah kaya banget itu perkakas untuk makan dan minumnya juga sangat aneh-aneh, atau pakaian fashionnya gitu ya. Fashionnya itu kan satu sendal aja bisa puluhan juta misalnya. Itu masuknya mubah sebetulnya. Fa idza arafta ma dzukira ta'lam annama qila, ketika kamu sudah mengetahui apa-apa hal yang di atas, maka kamu akan mengetahui annama qila yang disebut sebagai innahu bid'atun kattikhadhi as-subhati wat talaffudzi bin niyati wat tahlili 'inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'adamil mani'i anhu wa ziyaratil quburi wa nahwi dzalika laisa bi bid'atin. Nah, kalau kamu udah tahu nih hal-hal prinsip seperti di atas, kamu kan tahu akhirnya bahwa kattikhadhi subhah, kattikhadhi itu pakai tasbih ya.
au talaffudzi bin niat, atau melafadzkan niat. Nah, gitu kan. Usolli fardhal. Nah, itu talaffudz bin niat. Atau nawaitu shauma ghadin. Nah, itu talaffudz bin niat. Wa tahlilu inda tasadduqi anil mayyiti, atau bersedekah saat tahlil 7 hari, 3 hari gitu, untuk orang yang meninggal gitu. Nah, itu bukan, atau ziaratul kubur gitu. Nah, maka hal-hal itu bukan bid'ah gitu. Wa innama uhditha min akhdhi amwalin nasi bil aswaqi al-lailati. Nah, tetapi Mbah Hasyim Asy'ari itu mewanti-wanti bahwa pasar malam nih, pasar malam wal'abi bil kurati, atau main bola, wa ghairi dzalika, atau hal-hal yang sejenisnya, min syarril bid'ah. Nah, ini tentu kita boleh setuju, boleh tidak gitu ya. Tetapi dalam pandangan Mbah Hasyim, pasar malam, main bola gitu, atau yang sejenisnya itu adalah bid'ah gitu. Bid'ah dan syarril bid'ah, itu bid'ah yang paling buruk. Tentu teman-teman punya pertimbangan lain untuk berbeda pendapat dengan Imam dengan Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu hal yang wajar, tetapi pada prinsipnya eh, apa yang paling penting adalah argumen itu berdasarkan logika yang kuat dan memiliki penalaran yang bisa dimasuk akal, gitu ya. Faslun ay hadza faslun fi bayani tamassuki ahlil jawi bimadhabi ahli sunnati wal jamaati wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intishariha fi ardi jawi wa bayani anwa'il mubtadi'ina al mawjudina fi hadza zaman. Nah, ini kita masuk kepada pasal yang menerangkan tentang sejarah berpegang teguhnya masyarakat Jawa kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga menjelaskan tentang kapankah mulai pertama kali muncul tentang bid'ah gitu ya, atau bagaimana itu berkembang di masyarakat Jawa. Nah, juga menjelaskan tentang jenis-jenis mubtadi'in. Mubtadi'in itu orang yang melakukan bid'ah, orang yang menjalankan bid'ah pada zaman itu. Qad kana muslimul aqtaril jawiyati fil azamini as-salifati al-khaliyati muttafaqil ara wal madhahibi wa muttahidil ma'khadhi wal mashrabi fa kulluhum fil fiqhi alal madhabi an-nafisi madhabil imami Muhammad ibn Idris wa fi usuluddin ala madhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari wa fi tasawufi ala madhabil imami al-Ghazali wal imam Abil Hasan asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, menarik di sini untuk mencermati kalimat qad kana muslimul aqtori al-jawiyah. Kata qad dan kata kana itu untuk menunjukkan bahwa pengetahuan yang didapatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang masyarakat Jawa gitu ya, dan mereka itu sudah memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak lama, itu pengetahuan yang sudah menjadi kesadaran alam bawah sadar Hadratus Syekh. Jadi disebutnya qad kana. Kalau ada lafaz qad dan dengan fi'il madhi, maka itu fungsinya penguat, sangat kuat. Qad kana. Ini artinya ya pengetahuan Mbah Hasyim Asy'ari
merupakan kesimpulan yang beliau dapatkan dari para ulama, dan kesimpulan ini juga yang bisa jadi beliau dapatkan ketika berdakwah di tanah Jawa gitu ya. Nah, di sini Mbah Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa orang-orang Jawa itu sejak zaman dulu itu sudah memegang teguh ahlu sunnah wal jamaah gitu. Di dalam hal fikih mereka mengikuti mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dalam usuluddin, dalam kalam, dalam teologi itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah gitu ya. Nah, sedangkan dalam tasawuf itu mengikuti Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam tasawuf Imam Al-Ghazali atau Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, di kemudian hari ada perkembangan yaitu mengikuti konsep tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Thumma innahu hadatha fi ami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina ahzabun mutanawwi'atun. Kemudian pada tahun 1330 gitu ya. 1330 itu ya mungkin sekitar tahun 1920-an atau 30-an gitu ya. Itu mulailah muncul ahzabun mutanawwi'atun, kelompok yang macam-macam gitu ya. Wara'un mutadafi'atun, pendapat juga yang berpolemik atau bermacam-macam. Wa aqwalun mutadharibatun wa rijalun mutajadzibatun, dan tokoh-tokoh yang saling, jadi muncul tokoh yang beragam gitu ya. Faminhum salafiyuna, dan di antara mereka itu adalah orang-orang salaf qaimuna ala ma'alaihi aslafahum minat tamadhubi bil madhab al muayyan wat tamassuki bil kutubi al mu'tabarati al mutadawalati wa muhibbati ahlil baiti wa muhibbati ahlil baiti wal awliya'i was sholihin wat tabarruki bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratil quburi wa talqinil mayyiti wa shadaqati anhu wa i'tiqadi syafa'ati wa naf'id du'a wa tawassuli wa ghairi dzalik. Nah, ini ada yang disebut sebagai generasi salaf. Generasi salaf. Nah, ini harus dipahami. Yang dimaksud salaf di sini bukan apa yang dipahami sekarang sebagai salaf. Gitu ya. Yang dipahami oleh Mbah Hashim di sini itu adalah orang-orang yang mengikuti metode para imam, para ulama zaman dulu. Mereka dalam konteks sekarang itu ya kelompok Nahdiyin ini gitu. Karena apa? Yang disebutkan itu mereka mahabbah kepada ahlul bait. Jadi kalau ada orang yang Nahdiyin yang begitu benci kepada ahlul bait, maka bisa jadi dia tidak memahami prinsip yang disebutkan oleh Mbah Hashim gitu. Atau misalnya tidak bermadhab gitu ya, maka tidak boleh gitu. Dalam warga Nahdiyin itu atau salaf dalam konteks yang disebutkan oleh Mbah Hashim itu justru bermadhab bil madhab al muayyan. Nah, al muayyan itu artinya memilih satu dari empat madhab yang sudah menjadi kesepakatan bersama gitu. Yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, atau Imam Syafi'i gitu. Nah, biasanya di kita itu dalam mengambil pendapat itu ya bertujuan atau merujuk kepada empat madhab ini gitu. Kalau ada sebuah persoalan, apa sih pendapat Imam Hanafi tentang A? Apa pendapat Imam Hanafi tentang B? Atau Imam
Hambali tentang A, Imam Syafi'i tentang A. Nah, itu kan kemudian nanti kita memilah mana yang paling cocok untuk bisa kita praktikan. Gitu. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad abduh wa Rashid ridha wa ya'khuduna min bid'atin Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyata wa tilmidhihi wa tilmidhaihi wa tilmidhaihi apa namanya? Karena di sini musanna. Ibnul Qayyim bin Abdul Hadi faharramu ma ajma'a al-muslimuna ala nadbihi wa huwa as-safaru li ziyarati kubri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum fima dzukira wa ghairuhu. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasara at-tahrimu minal amri al-maqtu'i bihi. Qala al-allamatu asy-syekh Qala al-allamatu asy-syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musammati tathhirul fuadi min danasil i'tiqad wa hadha al-fariq qad ibtala al-muslimuna bikatsirin minhum salafan wa khalafan fakanu wasmatan wa sulmatan fil muslimina wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'da al-baqi fahuwa kal majdzum yajibu al-firaru minhu fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim yadhummuna al-ulama'a salafan wa khalafan wa yaquluna innahum ghairu ma'sumin fala yanbaghi taqliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat wa yab'anuna 'alaihim wa yalquna asyubuhati wa yadhurrunaha fi uyuni basyairid du'afa'i litu'mi absharahum an uyubiha ula yaqsuduna bidzalika alqa al-aduwati wal baghdha'i bihululihim al-jawwa wa yas'una fil ardi fasadan yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun yaz'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar haduna an-nasa 'ala itba'i syar'i wajtinabil bid'ah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nah, ini yang saya baca teks itu ada kelompok yang mengikuti pendapat yang disebut sebagai reformis gitu ya. Mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Dalam konteks ini disebut sebagai modernis kalau dalam kelompok pemikiran Islam. Nah, mereka itu kelompok tersendiri itu gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah Mbah Hashim itu dalam hal metode tafsir kagum kepada Muhammad Abduh, tetapi beliau tidak menyarankan untuk mengikuti Syekh Muhammad Abduh. Ini menarik. Dan ada juga orang bid'ah yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi. Nah, ini yang menjadi oposan atau selalu menjadi pertimbangan bagi kalangan Nahdiyin dalam memutuskan segala sesuatu, apakah ini kelompok Wahabi atau bukan gitu. Kita menyebutnya sebagai Wahabi. Kenapa? Karena
dinisbatan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, mereka inilah yang menjadi tonggak penting pendirian Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena ketika Turki Utsmani hancur, kelompok beberapa yang dari waktu itu kan Hijaz namanya, kelompok itu berkolaborasi dengan Inggris dan didukung oleh ulama gitu ya, kelompok ulama yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Lalu mereka memenangkan wilayah yang sekarang kita kenal sebagai teritorial, yang sekarang kita kenal sebagai Saudiyah gitu. Saudiyah itu ya karena mereka Ibnu Saud. Nah, Ibnu Saud ini yang memenangkan peperangan dan dibantu dengan Inggris. Gitu. Mereka lah mendirikan yang sekarang ya kerajaan Ibnu Saud. Nah, ini kelompok yang secara prinsip ingin banyak mendobrak cara berpikir kalangan tradisional. Bahkan mereka itu membid'ahkan hal-hal yang sudah jelas menjadi ijma bagi kita gitu. Misalnya ziaratul kubur, tahlil dan sebagainya. Mereka membid'ahkan semua hal itu gitu. Makanya Mbah Hashim, Mbah Wahab mendirikan waktu itu sebagai kelompok penting. Jadi ketika Turki Utsmani hancur, terus kemudian ini namanya Komite Hijaz itu berangkat ke Mekah gitu untuk memberikan usulan kepada pemerintahan resmi untuk tidak membongkar makam atau apapun yang terkait dengan situs-situs sejarah penting umat Islam gitu. Nah, ini misinya waktu itu sampai, tetapi ya karena mereka punya punya ideologi yang berbeda, akhirnya beberapa situs penting ya tetap mereka hajar juga tuh gitu. Beruntung akhirnya beberapa ditahan gitu ya. Tertahan karena memang desakan juga dari umat Islam dunia untuk tidak melakukan perusakan yang begitu masif. Nah, mereka itu ya melakukan banyak hal terhadap pola pikir yang sudah mapan, yang sudah dibangun oleh para ulama sejak zaman dulu dan memiliki sanad sampai kepada Nabi gitu ya. Dan mereka ini menolak apa-apa yang menurut mereka itu sebagai bid'ah gitu. Enggak, ini bid'ah, ini segala hal itu mudah sekali untuk disebut sebagai bid'ah oleh kelompok Wahabi ini gitu. Makanya dalam konteks ini Mbah Hashim itu memperingatkan dalam kitab ini bahwa mereka itu kadang ya itu memicu perdebatan, permusuhan gitu. Ya menyebut ini bid'ah, itu haram dan sebagainya. Makanya kita harus mewanti-wanti untuk tidak mengikuti Abdul Wahhab atau Wahabi ini. Bahkan wa ala alla wajhu annahu min ahlil bid'ah wal ahwa qala al-qadhiyyat fi syifa wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala ad-dini wa qad yadkhulu fi umuri dunya bima yulquna bainal muslimina minal adawati ad-diniyati allati tasra lidunyahum qala al-alamah mulla alal qari fi syarhi wa qad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisir li hadhil illati kama qala ta'ala innama yuridu syaitanu ayyuqa bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini untuk menjelaskan betapa
mereka itu penting untuk dijauhi atau tidak perlu untuk diikuti pendapat-pendapat para ulama yang terafiliasi kepada Wahabi. Ayyuqa bainakum al-adawata al-baghdha fil khamri wal maisir. Nah, ini saya kira besok kita akan membahas tentang Rafidhah, Ibahiyah, terus kemudian ada juga kalangan-kalangan tasawuf yang berpendapat tentang hulul ittihad dan sebagainya. Jadi dalam kitab ini Mbah Hashim merunut sesiapa saja kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya masuk ke dalam kelompok bid'ah gitu. Dan kita harus menjauhi mereka atau tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat mereka. Saya kira itu dulu teman-teman. Kita akan bertemu lagi besok. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.